Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di pembelajaran secara daring mata pelajaran kimia. Kita masih melanjutkan materi pertemuan 1 yang lalu, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Kita tahu bahwa sifat koligatif larutan terdiri atas 4 sifat. Yang pertama, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Fenomena yang ada di alam sudah kita buka pada pertemuan pertama kemarin. Sekarang kita coba masuk pada membaca sebuah diagram PT. Apa itu diagram PT? P itu berasal dari kata tekanan, pressure, dan T adalah term atau suhu. Raoult, ilmuwan dari Prancis, mengembangkan ini menjadi sebuah grafik yang sangat terkenal, yaitu grafik PT. Hubungan bagaimana sifat koligatif larutan terjadi dari beberapa sifat yang sudah kita bahas pertemuan kemarin. Anak-anakku, ini gambar apa? Yang pertama, pada garis yang vertikal ini adalah tekanan uap atau kita kenal dengan P ya. Semakin ke atas tentunya semakin tinggi. Di sini dituliskan 1 atmosfer atau 760 mm Hg atau 76 cm Hg. Di garis ini adalah garis tekanan 1 atm atau atmosfer. Kita tahu bahwa di bumi 1 atm adalah tekanan tepat di atas permukaan air laut. Pada saat tekanan di atas permukaan air laut, maka tekanan udaranya adalah 1 atm. Sedangkan ketika kita di puncak gunung, maka tekanannya bukan naik tetapi semakin turun. Sedangkan kalau kita berada di kedalaman di bawah air laut, maka tekanannya semakin meningkat. Jadi tekanan standarnya adalah 1 atm yang ada pada permukaan air laut. Hari ini kita berada melebihi dari permukaan air laut, tentunya tekanan udara kita adalah kurang dari 1 atm. Suhu, kalau suhu ada di sebelah bagian horizon, yaitu semakin ke kanan tentunya suhunya semakin meningkat. Di sini ada beberapa garis yang harus kita pahami. Garis-garis ini tentunya garis yang bermakna. Kita lihat pada titik triple, kemudian dari C ini kita sebut sebagai triple sampai kepada titik E, C sampai kepada titik D. Ini adalah daerah di mana air berbentuk cair. Saya ulang. Jadi yang dilukiskan di dalam grafik ini adalah kondisi air. C, E, D yang warna oranye ini adalah kondisi air dalam wujud cair, yaitu pada suhu berapa? Pada suhu titik beku air. Jadi air titik bekunya ada di TF 0, sedangkan D adalah titik didih air. Kita lihat. Nah, ini
untuk garis C ke D itu adalah garis batas di mana air bisa berubah dari wujud cair menjadi wujud gas. Warna hijau adalah daerah gas, warna kuning orange itu ada di cair, sedangkan warna biru ada pada posisi padat. Kemudian untuk yang sebentar saya ulang, ini adalah air. Jadi kalau air ada di sini, iya. Air akan mendidih pada suhu berapa? Pertanyaan yang sulit dijawab dengan betul. Kalau ditanya air mendidih pada suhu berapa, maka kita harus memahami apa itu mendidih. Apa itu mendidih? Jadi menjawab air mendidih pada suhu berapa, maka yang harus kita pahami adalah apa itu mendidih. Jangan sampai keliru. Air itu mempunyai tekanan uap namanya. Air mempunyai tekanan uap. Artinya air itu dibiarkan saja di lantai atau di gelas yang terbuka atau di meja, maka air tersebut lama-lama lenyap atau hilang. Kemanakah air itu? Jawabannya berubah bentuk dari berwujud cair menjadi berwujud gas. Di mana mulainya? Di sini bisa. Ya. Jadi tidak harus pada suhu tinggi, di suhu rendah pun bisa berubah. Bahkan dari padat ke gas bisa. Nah, mulai dia dari cair ke gas, maka air bisa berubah. Dari posisi ini bisa berubah, dari sini bisa berubah, sampai di sini bisa berubah. Itu kemudian disebut air itu menguap. Jadi kalau ditanya air menguap pada suhu berapa, pada suhu berapapun, ini bahkan pada suhu dingin, ini kan posisi padat ya, padat pun bisa menguap. Posisi es pun bisa berubah menjadi gas. Ini faktanya. Nah, kemudian ketika air berbentuk cair, maka posisinya di sini, artinya di suhu tertentu, di suhu sekian. Sebut saja misalkan di suhu 25 derajat Celcius, air berbentuk cair. Kalau suhu minus 4, air berwujud padat. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius, air itu sudah mulai menguap ya, sudah mulai menguap, tetapi penguapannya lambat. Nah, kalau suhu dinaikkan, ini tekanan uapnya di sini nih ya. Jadi kalau suhu 25 derajat Celcius, maka tekanan uapnya ada di sini. Ada di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau air saya panaskan? Air saya panaskan, maka suhunya akan naik. Misalkan di sini. Pada saat dia naik, ya di sini, maka posisi tekanan uapnya juga naik di sini. Tadi di sini. Iya, tadi di sini. Karena suhunya sudah naik, maka tekanan uapnya juga naik. Artinya semakin panas suhu, cepat menguap air itu. Nah, sekarang sampailah dia suhu tertentu, sampai suhu naik. Nah, pada saat suhunya sama dengan tekanan udaranya, saya ulang, kalau dipanaskan terus, kemudian suhu yang berada di zat air tersebut mencapai
mencapai, ya, suhunya mencapai di mana tekanan uapnya akan sama dengan tekanan udara. Jadi kita sebut tekanan udara 1 atm, maka disebut mendidih. Ya, jadi mendidih itu apa? Mendidih adalah tekanan uap sama dengan tekanan udara. Jadi kalau tekanan udara tadi 1 atm, maka kalau tekanan uapnya itu naik sampai 1 atm juga, itu disebut mendidih. Nah, angka yang digunakan kebanyakan orang mendidih itu pada suhu air 100 derajat. Pada 100 derajat Celcius itu orang menyebut mendidih. Apa iya air mendidih pada suhu 100? Jawabannya tergantung pada tekanan udara. Kalau tekanan udara 1 atm, betul, pada tekanan 1 atm, maka air akan mendidih pada 100 derajat Celcius. Di sini akan terjadi manakala tekanan udaranya 100. Maaf, tekanan udaranya 1 atm, suhu pada saat itu mendidih pada suhu 100. Nah, apa yang terjadi kalau kita berada di atas permukaan air laut, di gunung misalkan, maka tekanan udaranya akan turun. Ya, kita paham bahwa semakin tinggi tempat, tekanan udaranya makin rendah. Maka air akan mendidih tidak 100, tetapi di sini, ya, andai kata tekanan udaranya turun, maka air mendidihnya bukan di 100, tapi di sini. Kalau kita ekstrapolasikan ke bawah, kalau ini 100, tentunya di sini adalah kurang dari 100. Jadi jangan heran kalau ada orang ngopi di atas gunung, katanya habis direbus mendidih, diminum langsung bisa habis. Karena pada hakikatnya di atas gunung air mendidih tidak 100, tetapi di bawah 100, bisa 90, bisa 95, 93, tergantung ketinggian. Nah, nanti tugas kita adalah menghitung itu. Oke ya, kita pahami itu air mendidih. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kalau air tadi diberi gula? Kalau air diberi gula, maka yang terjadi adalah terjadi penurunan tekanan uap. Kita pahami titik C ini adalah triple point atau titik triple, di mana tekanan uapnya adalah sebesar sekian. Ya, saya sebut misalkan 30 mm Hg, misal 30 mm Hg. Airnya adalah air murni, belum diberikan apa-apa. Tapi kalau air tersebut kemudian dicampur dengan garam atau dicampur dengan gula, maka posisinya bukan di sini, tetapi di B. Artinya apa? Air yang sudah ditambahkan gula jauh lebih sulit menguap dibandingkan dengan air murni tanpa ditambahkan apa-apa. Nah, ini kemudian disebut sebagai penurunan tekanan uap. Jadi air murni tekanan uap misalkan 30 mm Hg, begitu air dikasih 1 sendok gula, maka turun menjadi misalkan 28 mm Hg. Semakin banyak zat terlarut, semakin sulit air menguap, karena tekanan uapnya mengalami proses penurunan. Nah, andai kata ini ada air 1 gelas, kemudian ditambahkan 1 sendok garam atau 1 sendok gula, maka yang terjadi adalah terjadi penurunan tekanan uap di sini berarti. Lalu dipanaskan
dikasih suhu yang tinggi, maka akan meningkat seperti garis. Artinya sama dengan kejadian air murni biasa, tetapi posisinya lebih rendah tekanan uapnya. Ya, air tadi di sini, kemudian air tersebut dikasih gula, maka turun menjadi di sini tekanan uapnya. Kalau dipanaskan naik, sama dengan air tadi, naik. Nah, mendidihnya di mana? Mendidihnya di mana? Bukan di D, tetapi di G. Nah, di situ kita lihat bahwa air akan mendidih lebih tinggi jika ditambahkan zat terlarut, gula atau garam, dibandingkan dengan air ya yang hanya air saja, tidak dikasih apa-apa. Nah, ini ada peningkatan. Nah, peningkatan inilah yang kemudian dikenal dengan kenaikan titik didih. Jadi air mendidih, misalkan ya, kita sebut saja air pada tekanan udara 1 atm mendidih pada suhu 100 derajat. Kalau air ditambahkan gula, kemudian diukur titik didihnya, maka tidak 100 lagi, tetapi 100 lebih. Nah, lebihnya ini, misalkan di sini 100, di sini 105, maka selisihnya berapa? 5. 5 itu adalah kenaikan delta, kenaikan titik didih. Ya, itu disebut sebagai delta Tb atau kenaikan titik didih yang kemarin kita coba sudah bahas. Kemudian sekarang kita coba membaca tentang apa itu membeku. Air ketika dikasih suhu tinggi, maka tekanannya akan meningkat. Tadi kita sudah bahas. Sehingga pada saat mendidih, tekanan itu berada pada tekanan uap yang sama dengan tekanan udara. Sekarang, bagaimana kalau air bukan dinaikkan suhunya, tapi diturunkan? Maka ketika diturunkan, air itu akan mengalami proses pembekuan. Nah, disebut membeku itu kalau tekanan uapnya ya sama lagi dengan tekanan udara, tetapi pada suhu rendah, maka disebut sebagai membeku. Jadi air membeku bukan pada suhu 0 derajat Celcius. Itu terjadi 0 kalau tekanan udaranya berapa? 1 atm. Maka dia akan 0 derajat Celcius membekunya. Tentunya kalau di atas gunung bukan 0. Misalkan di atas gunung di sini, maka akan membeku di mana? Air. Ya, air akan membeku di sini. Ya, ini garisnya. Jadi air akan membeku di sini. Kalau kita ekstrapolasikan ke bawah, maka belum 0 sudah membeku. Belum 0 sudah membeku. Ini jawaban atas pertanyaan apakah di Indonesia akan terjadi hujan salju. Jawabannya adalah di Indonesia tekanan udaranya stabil di 1 atm karena kita daerah tropis, sehingga air hanya akan membeku pada suhu 0 ke bawah. Dan di sini sulit sekali hujan menjadi salju. Tapi andai kata kita di puncak Jayapura, maka tekanan udaranya turun, maka air sebelum 0, misalkan 10 derajat, sudah bisa membeku. Kalau air hujan bisa membeku pada suhu 10 derajat, maka akan terjadi salju. Dan di Indonesia, salju hanya terjadi di puncak-puncak gunung tertinggi saja, karena
tekanan udaranya akan turun. Tapi kalau tekanan udara kita di Lampung, di Metro, tahu-tahu di sini hujan, kita bisa menikmati bagaimana hujan salju terjadi. Tekanan, tapi bisa dikatakan secara ilmiah sangat sulit sekali ya tekanan udara itu mengalami proses penurunan, tetapi masih mungkin misalkan adanya beberapa kedekatan antar planet dan seterusnya menyebabkan terjadi penurunan tekanan drastis, kemudian pada saat itu hujan, maka salju akan turun di Metro. Ya, lanjut. Sekarang kita udah tahu air membeku pada suhu berapa? Jawabannya, pada tekanan udara 1 atm air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Tetapi kalau tidak 1 atm, maka bisa jadi di atasnya 0, bisa 2, bisa 3 derajat, bisa 4 derajat. Kalau tekanannya naik, bisa jadi -5 baru mengalami pembekuan itu air. Sekarang bagaimana andai kata air itu diberikan gula atau garam? Air diberikan gula atau garam? Jawabannya, air tidak membeku pada 0 lagi. Karena apa? Ketika air dikasih gula, maka terjadi penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ketika ini didinginkan, maka dia akan naik dan naik terus. Nah, pada saat dia di titik tekanan udaranya sama dengan suhunya, maka terjadi pembekuan. Di mana? Di bawahnya air murni. Makanya disebut penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Ya. Jadi bisa kita pahami bahwasanya air terjadi penurunan. Jadi kalau air murni itu 0 derajat, tapi kalau air tersebut dikasih gula, maka 0 derajat belum membeku. Baru setelah -5, -4 baru membeku. Inilah kemudian akan menjadi bahan kita belajar kimia lebih dalam, yaitu mempelajari tentang berapa derajat akan turun apabila gula atau garam yang dimasukkan sekian gram. Nah, besok ke matematika. Jadi sekilas kita tahu, makanya di dalam grafik PT ini kita bisa memahami bahwa ini yang ada di tangan ini disebut sebagai delta TF. Sebagai delta TF, yaitu penurunan. Jadi delta kita baca penurunan. Penurunan apa? Titik beku. Penurunan titik beku. Karena memang turun. Sedangkan garis yang ini disebut sebagai delta TB, yaitu titik-titiknya mengalami kenaikan. Jadi kalau titik didih kita baca kenaikan titik didih, kalau titik beku kita baca penurunan titik beku. Satu lagi adalah CB. Ini disebut sebagai delta P karena terjadi penurunan, bukan kenaikan, penurunan tekanan uap. Tekanan uap kita simbolkan huruf P, maka disebut sebagai delta P. Semakin banyak garam yang dimasukkan, semakin turun. Semakin banyak garam yang dimasukkan, semakin turun. Semakin banyak garam yang dimasukkan, semakin naik untuk titik-titik. Kalau titik beku semakin turun. Jadi kalau kita punya dua air murni, air yang nggak ada apa-apanya, ditaruh di dalam lemari es, kemudian satu lagi air yang dikasih gula banyak-banyak, dimasukkan ke dalam lemari es, maka yang terjadi adalah yang air murni sudah membeku,
karena 0 derajat sudah cukup, atau sedangkan pada air yang sudah dikasih gula dia akan membekunya setelah minus. Ini kita mempelajari ini dulu, bagaimana sebuah fenomena terjadi di alam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Ini keterangan sudah dijelaskan tadi. Demikian belajar kita pada kesempatan pertama ini. Yang kedua nanti kita lanjutkan pada sesi selanjutnya.